Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini sesuai dengan urut-urutan seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, kemudian sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sini ada kartu King of Wands. Artinya ini adalah sebuah komparasi yang sebenarnya amat sangat bisa dikatakan cukup positif. Artinya apa? Artinya di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 ini kamu sangat fokus sekali dengan beberapa aspek yang menjadi tujuan utama kamu. Di antaranya yang pertama daripada segi pekerjaan, di hari Selasa ini sangat bagus sekali karena apa? Kamu sangat mensyukuri dengan pekerjaan kamu dan kemudian kamu bisa melakukan tanggung jawab yang utama di dalam pekerjaan maupun di dalam usaha kamu. Kemudian yang kedua daripada sisi masalah keuangan. Sisi masalah keuangan di hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020, kestabilan daripada sisi finansial ini sangat terasa sekali. Artinya apa? Artinya segala bentuk kerja keras kamu, segala bentuk upaya kamu, segala bentuk apa yang kamu perjuangkan daripada segi finansial ini sepertinya tidak sia-sia. Karena apa? Daripada segi finansial yang kamu dapatkan di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 ini sepertinya bisa menopang berbagai tanggung jawab kamu di dalam kehidupan. Tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, kemudian tanggung jawab terhadap keluarga kamu, dan tanggung jawab terhadap sisi yang lainnya. Artinya bisa diartikan di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 ini dari sisi pekerjaan, usaha, kemudian daripada sisi keuangan bisa dikatakan cukup lancar sekali. Kemudian yang terakhir daripada sisi masalah hubungan asmara. Masalah hubungan asmara memang masih menjadi suatu aspek vital daripada pokok permasalahan yang kamu hadapi. Artinya apa? Di situ ada sebuah pertimbangan, ada sebuah keputusan, dan juga ada sebuah preferensi daripada masa lalu kamu. Artinya apa? Daripada sebuah hubungan asmara yang saat ini sedang kamu hadapi dengan pasangan, kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kondisinya sedang ada konflik, kondisinya sedang ada masalah. Tetapi keduanya saling diam-diaman. Nah, ketika saling diam-diaman seperti ini, justru malah menyebabkan konflik itu semakin menumpuk, dan semakin membesar. Karena apa? Preferensi kamu adalah di masa lalu. Karena apa? Di masa lalu kamu punya sebuah rasa trauma akan kegagalan daripada sisi hubungan asmara. Masa lalu ya adalah masa lalu, kan ada lagunya. Masa lalu ya biarlah jadi masa lalu. Jangan diungkit dan jangan diingatkan lagi. Maka apa? Masa lalu itu dia tertinggal di belakang kamu. Jadi nggak usahlah yang namanya terlalu sering-sering mengingat masa lalu dan kamu bawa di masa yang sekarang. Sekarang itu saatnya kamu fokus dengan masa depan kamu dan fokus untuk memperbaiki kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Kalau terus-terusan seperti ini, nanti hubungan asmara kamu akan terus-menerus terjadi sebuah konflik yang sepertinya agak sedikit sulit untuk bisa dikendalikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian di sini ada kartu The Empress. Artinya apa? Artinya kamu harus berhati-hati terhadap lingkungan yang ada di sekeliling kamu. Artinya apa? Di sini saya ingatkan sekali lagi, kamu harus berhati-hati dengan orang-orang yang ada di dekat kamu, baik di dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial, maupun di dalam lingkungan hubungan asmara, circle pertemanan kamu, dan lingkaran daripada pertemanan pasangan kamu. Artinya apa? Di hari Selasa ini akan ada orang yang jahat, akan ada orang yang bohong, akan ada orang yang berusaha menipu, akan ada orang yang berkhianat, dan akan ada orang yang tukang gosip. Artinya apa? Artinya kamu harus waspada terhadap ciri-ciri orang yang seperti itu, dan tentunya kamu tahu siapa saja orang-orang yang berindikasi, yang terindikasi akan melakukan hal seperti itu, dan kamu jangan sampai
terjerumus kepada orang-orang yang terindikasi seperti itu tadi. Yang paling penting adalah saat ini kamu harus terfokus menjadi diri kamu sendiri, dan semoga kamu tidak ketularan untuk menjadi penyakit masyarakat yang seperti itu. Artinya apa? Di hari Selasa ini yang pertama harus berhati-hati daripada lingkungan pekerjaan kamu, kemudian juga harus waspada terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kamu, baik dalam sisi sosial, atau tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan, belakang, kemudian juga lingkaran pertemanan kamu dan lingkaran pasangan kamu. Jadi harus waspada terhadap hal tersebut. Kemudian juga yang terakhir, jangan mudah terpengaruh dengan omongan-omongan yang sekiranya manis tetapi menyesatkan. Nah, kamu ini sebenarnya punya kelemahan terlalu mudah percaya dengan omongan orang lain. Dan ketika kamu terlalu mudah percaya dengan omongan orang lain, maka apa yang terjadi? Kehidupan kamu itu seakan-akan dikendalikan oleh orang lain. Dan ketika kehidupan kamu itu dikendalikan oleh orang lain, maka apa yang terjadi? Kamu tidak bisa menjadi diri kamu sendiri. Dan itu menjadi salah satu kunci yang menyebabkan kamu kacau di beberapa bulan yang lalu. Maka dari itu jangan sampai kesalahan ini terulang kembali di bulan Agustus tahun 2020. Daripada sisi asmara, sebenarnya di hari Selasa ini tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Pemahaman komunikasi antara kamu dengan pasangan kamu cukup bagus, tidak terlalu ada sebuah masalah, tidak terlalu ada sebuah problem, tetapi memang harus hati-hati terhadap percikan-percikan masalah kecil yang kemungkinan besar akan muncul di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 ini. Kondisi keuangan masih menjadi soal memang. Karena apa? Menjelang pertengahan ini atau menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, sepertinya kamu masih belum bisa merdeka daripada kondisi finansial. Artinya apa? Kondisi keuangan kamu masih bisa dikatakan belum terlalu mandiri, dan hal ini harus bisa kamu antisipasi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Fool, dan kemudian di sini ada kartu Knight of Pentacles. Artinya apa? Artinya daripada sisi yang positif di sini, daripada sisi pekerjaan, sisi usaha, dan kemudian sisi finansial, di sini sangat-sangat luar biasa positif. Artinya apa? Dari awal bulan Agustus sampai dengan menjelang pertengahan bulan Agustus tahun 2020 ini, daripada sisi pekerjaan, daripada sisi keuangan, kemudian juga daripada sisi usaha, ini sama sekali tidak ada sebuah permasalahan yang cukup berarti. Artinya apa? Keuangan kamu sehat, keuangan kamu bagus, kemudian pekerjaan kamu juga tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti, kemudian sisi usaha kamu juga bisa dikatakan cukup lancar. Tetapi memang konflik atau masalah yang terjadi itu kan bukan dari sisi yang kaitannya dengan materi. Kalau untuk materi bisa dikatakan kamu itu berkecukupan, cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kamu. Tetapi daripada sisi yang lain, itu masih menciptakan sebuah evolusi masalah yang sepertinya semakin hari kok semakin ada saja masalah yang muncul. Masalah ini selesai, kemudian muncul masalah yang lalu. Kemudian apa ini yang menyebabkan terjadi? Mungkin bisa dikatakan kesalahan kamu di masa lalu. Ada sebuah kecerobohan yang kamu lakukan di masa lalu. Sehingga apa dampaknya? Daripada kesalahan yang di masa lalu itu masih terjadi di hari ini. Maka dari itu yang pertama harus menerima masalah yang kamu alami. Toh juga sumber masalahnya adalah diri kamu sendiri. Kok bisa diri kamu sendiri yang menjadi sumber masalah? Karena apa? Ada kecerobohan kamu di masa lalu yang menyebabkan masalah itu masih tetap bertahan sampai dengan detik ini. Dan juga yang terakhir yang harus kamu pahami adalah semua orang itu punya penilaian sendiri terhadap diri kamu. Jadi gak bisa orang lain itu menilai sama terhadap diri kamu. Ada si A, ada si B, ada si C. Itu pasti punya penilaian yang berbeda-beda terhadap diri kamu. Itu gak bisa disamakan. Nah, karena semua orang punya penilaian yang berbeda-beda, maka jangan habiskan waktu kamu untuk mengurusi penilaian-penilaian orang lain terhadap diri kamu. Orang lain mau menilai kamu bagus, orang lain mau menilai kamu jelek, bodoh amat, gak usah peduli. Karena apa? Kalau kamu terlalu prefer, terlalu concern dengan penilaian-penilaian orang lain, maka kamu kapan akan usaha menyelesaikan permasalahan kamu? Jadi lebih baik daripada kamu fokus dengan penilaian orang lain, lebih baik kamu fokus untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Dan semoga saja di bulan Agustus tahun 2020 ini adalah bulan yang dimana kamu bisa menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi saat ini, baik daripada masalah keluarga, masalah dengan pasangan, dan kemudian masalah-masalah yang lainnya yang lingkupnya masih berada di dalam lingkup terkecil dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian di sini ada kartu King of Cup yang artinya apa? Yang artinya memang di hari ini masih bisa dikatakan cukup lancar, masih bisa dikatakan cukup baik daripada segi keuangan, bisa dikatakan di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang cukup sehat, masih dalam kondisi yang cukup stabil dan masih bisa kamu kendalikan. Itu kunci yang pertama. Kemudian kunci yang kedua daripada sisi pekerjaan di sini sepertinya memang segala bentuk resiko, segala bentuk konsekuensi tanggung jawab daripada aspek pekerjaan maupun aspek usaha kamu di hari Selasa ini bisa kamu babat habis. Artinya apa? Pekerjaan kamu bisa kamu selesaikan dengan semaksimal mungkin. Kemudian juga memang di hari Selasa ini kamu juga harus berhati-hati terutama di dalam hubungan asmara maupun di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Walaupun di dalam lingkungan pekerjaan kamu bisa dikatakan cukup baik, cukup lancar, kamu bisa membabat habis pekerjaan kamu, tetapi hati-hati dengan teman-teman kerja kamu yang sepertinya ada rasa iri dan dengki terhadap diri kamu, dan hal ini harus bisa kamu waspadai. Jangan sampai hal ini menodai struktur yang positif yang ada di dalam diri kamu. Jadi jangan sampai kamu itu sudah memberikan segalanya, sudah membantu dengan semaksimal mungkin, tetapi orang yang kamu bantu itu nggak sadar diri. Orang yang kamu bantu ini nggak tahu terima kasih. Tetapi di sini memang kamu jangan membalas hal tersebut dengan kejahatan juga. Karena kalau kamu membalas dengan kejahatan juga, maka apa bedanya kamu dengan orang tersebut? Yang terpenting adalah walaupun hari ini cukup positif, tetapi ada juga sisi sedikit negatif yang muncul daripada teman kerja kamu. Jadi kamu itu bantu teman kerja kamu, tetapi teman kerja kamu itu malah seakan-akan nusuk kamu dari belakang. Dan hal ini harus bisa kamu waspadai. Walaupun kamu dijahati oleh teman kerja kamu, jangan pernah membalas. Jadikan ini pelajaran supaya kamu tidak salah di dalam memberikan bantuan kepada seseorang. Kemudian masalah dalam hubungan asmara apa? Masalah yang di dalam hubungan asmara sepertinya hanya masalah sepele, tetapi masalah sepele ini cukup mengganggu kualitas hubungan asmara kamu dengan pasangan. Artinya memang hanya sebuah kesalahpahaman yang berakibat daripada miskomunikasi, tetapi ini kalau kamu diamkan, kamu biarkan, maka ini akan menjadi permasalahan yang cukup sensitif. Karena apa? Pasangan kamu itu tipikal orang yang sangat sensitif. Jadi kamu harus waspada terhadap sensitivitas daripada pasangan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Artinya apa? Artinya kamu nggak usah pusing mikirin orang yang jahat sama kamu. Nah, orang yang jahat sama kamu ini kan ada beberapa rupa, ada beberapa tempat. Pertama di tempat kerja, kemudian di tempat dekat rumah, kemudian juga di lingkungan sosial kamu. Memang ada beberapa orang yang jahat dengan kamu. Dan kejahatannya ini beraneka ragam. Seperti jajanan pasar, ada pastel, ada lemper, ada lemet, ada nogosari, ada OT-OT, dan sebagainya. Beraneka ragam juga kejahatan-kejahatan orang yang ada di sekeliling kamu. Nah, saatnya di hari Selasa ini kamu nggak usah terlalu sibuk pusing mikirin orang-orang yang jahat sama diri kamu. Nah, kenapa kamu nggak usah pusing memikirkan hal tersebut? Karena sudah ada Tuhan yang bakal membalas itu semua. Karena apa? Karma itu pasti ada. Ingat ya, karma itu pasti ada. Ketika kita berbuat kebaikan, maka kita akan memetik daripada kebaikan kita. Ketika kita menanam sebuah keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Jadi kamu nggak usah membuang-buang energi untuk membalas kejahatan orang-orang tersebut dengan melakukan kejahatan juga. Kalau kamu sama-sama membalas, maka kamu apa bedanya? Dan nanti malah sial-sialnya malah akan berbalik kepada diri kamu. Jadi nggak usah terlalu mengotori tangan kamu, serahkan semua kepada Tuhan, biar Tuhan yang memberikan balasan. Karma itu pasti ada. Kemudian yang kedua, dari aspek pekerjaan, kerja saja dengan ikhlas.
Kerja saja dengan cerdas, fokus dengan pekerjaan kamu. Saat ini kamu bekerja demi siapa? Atau demi diri kamu, kebahagiaan diri kamu, dan kebahagiaan keluarga kamu. Jadi kamu nggak usah terlalu memusingkan hal-hal yang sekiranya melemahkan semangat kamu di dalam bekerja. Fokus bekerja, fokus untuk kebahagiaan diri kamu dan keluarga kamu. Daripada sisi keuangan, memang ada beberapa hal yang membuat pusing daripada kondisi keuangan. Karena apa? Ada tanggung jawab yang besar terhadap sisi finansial kamu, baik terhadap diri kamu maupun terhadap sisi keluarga kamu. Dan hal ini harus segera diantisipasi. Jangan sampai cash flow kamu itu berantakan daripada sisi keuangan. Kemudian yang terakhir, kalau daripada sisi hubungan asmara, sebenarnya bisa dikatakan daripada sisi hubungan asmara tidak terlalu ada sesuatu yang negatif ya. Artinya apa? Artinya daripada sisi hubungan asmara bisa dikatakan cukup bagus, cukup lancar, komunikasi cukup terjalin, kepercayaan cukup ada, dan komitmen yang perlu ditingkatkan. Jangan sampai ada hal-hal yang melemahkan komitmen kamu daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu The Sun dan kemudian di sini ada kartu Three of Wands. Ada 3 hal yang memang harus bisa kamu terangi. Nah, 3 hal itu apa saja? Yang pertama, keuangan kamu, yang kedua masa depan kamu, dan yang ketiga adalah emosi kamu. Loh, hubungan asmara kok nggak ada? Sebentar, dengarkan dulu baik-baik. Kenapa 3 hal itu tidak ada hubungan asmara sama sekali? Karena apa? Resolusi kamu di tahun 2020 itu kan terpusat kepada yang pertama, masa depan kamu, pekerjaan kamu, usaha kamu, keuangan kamu, dan emosi kamu. Kamu tuh punya sebuah visi yang sangat bagus, yaitu kamu bisa memperbaiki diri kamu di bulan Agustus tahun 2020 ini, atau khususnya di tahun 2020 ini kamu harus punya pencapaian-pencapaian terhadap diri kamu sendiri. Nah, ketika kamu hendak menerangi sebuah pencapaian-pencapaian kamu, maka kamu harus bisa melepaskan hal-hal yang membebani kamu. Dan hal-hal yang membebani kamu salah satunya adalah hubungan asmara kamu. Nah, hubungan asmara nanti saya bahas di akhir. Di sini yang pertama adalah kondisi pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu ini harus bisa kamu lakukan dengan sebaik-baiknya. Harus bisa kamu lakukan dengan sebagus-bagusnya, semaksimal mungkin. Sehingga apa? Ketika pekerjaan kamu itu maksimal, kondisi keuangan kamu, pemasukan kamu itu juga akan maksimal. Kemudian yang ketiga, kondisi emosi. Jangan sampai kondisi emosi kamu ini berantakan dengan mencampur adukkan masalah ini, masalah itu kamu jadikan satu. Nanti malah kondisi emosi kamu ini nggak stabil, dan itu yang harus bisa kamu hindari. Nah, daripada sisi asmara, sepertinya memang kamu membutuhkan waktu untuk diri kamu sendiri. Kamu perlu waktu untuk diri kamu sendiri, memikirkan banyak hal tentang hubungan asmara kamu. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa sih kok ini terjadi? Kamu perlu yang namanya menenangkan diri kamu, kemudian semangat untuk memperbaiki hubungan asmara kamu dengan pasangan. Masih bisa diperbaiki atau tidak? Tetapi di sini kalau bisa saya sarankan lebih baik diperbaiki. Karena apa? Memulai hubungan yang baru dengan orang lain itu nanti malah akan membuang-buang waktu kamu. Toh juga kamu sudah berjalan selama ini, tentunya ada sebuah komitmen yang sebenarnya dari awal sudah diketahui sama-sama antara diri kamu dengan pasangan kamu. Jadi usahakan, berusahalah untuk memperbaiki hubungan asmara yang saat ini sedang bermasalah dengan pasangan kamu. Dan walaupun ada masalah sepele, masalah menengah, dan masalah yang besar seperti level bermain game, tetapi di sini kamu pasti bisa melewati setiap masalah-masalah yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Dan cara untuk menyelesaikan masalah setiap individu walaupun sesama Gemini itu berbeda-beda. Ada yang cepat menyelesaikan, ada yang agak lambat menyelesaikan, dan ada yang lama sekali. Nah, kamu tergantung tipe yang mana, itu tergantung kepada diri kamu sendiri yang tahu. Jadi di sini usahakan perbaikilah hubungan asmara, daripada mengakhiri lebih baik memperbaiki. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, ada kartu
Eight of Cup, dan kemudian di sini ada kartu The World. Artinya apa? Di sini sepertinya grafisnya agak sedikit menurun. Saya katakan sekali lagi, agak sedikit menurun. Karena apa? Karena di sini sepertinya ada beberapa hal yang melemahkan mentalitas kamu. Nah, hal-hal yang melemahkan kamu ini sepertinya ada di dalam lingkungan-lingkungan terdekat kamu. Makanya kemarin dari awal saya katakan kamu jangan pernah mengandalkan prasangka di dalam segala apapun itu. Tetapi di sini sepertinya kamu itu seekor kepiting yang kumat lagi penyakitnya, kumat lagi terlalu mengandalkan perasaan dan terlalu mengedepankan sebuah prasangka. Contohnya di dalam lingkungan bekerja kamu, sebenarnya kamu itu kan bekerja untuk siapa gitu loh. Pilihannya cuma dua. Kamu bekerja untuk diri kamu sendiri atau kamu itu bekerja untuk orang lain. Nah, situasi kamu ini sebenarnya yang mana? Tetapi mayoritas Cancer memang kamu itu bekerja untuk orang lain. Artinya apa? Kamu masih bekerja bergantung kepada orang lain, masih bergantung kepada satu sumber pemasukan. Nah, semoga saja di tahun 2020 ini kamu bisa menjadi orang yang mandiri, bisa punya usaha sendiri, bisa punya pekerjaan yang bisa meringankan beban orang lain. Jadi nggak apa-apa kalau saat ini kamu bekerja dengan orang lain, nggak usah malu, nggak usah minder. Mental kamu harus kuat, kuping kamu ini harus tebal dengan omongan-omongan yang melemahkan kamu. Nggak masalah kamu bekerja dengan orang lain, toh juga itu halal. Seharusnya yang malu itu adalah koruptor brengsek yang ada di sana. Karena apa? Dia mencuri uang rakyat, seharusnya dia yang malu. Kalau kita bekerja halal, meskipun kita bekerja dengan orang lain, kita nggak usah malu. Maka dari itu usahakan untuk tetap semangat bekerja walaupun banyak hinaan, walaupun banyak cacian, banyak yang meragukan, dan banyak yang merendahkan diri kamu. Tetap semangat. Jangan pernah minder seperti ini. Kalau kamu terlalu minder, maka apa yang terjadi? Dunia kamu ini akan tertutup dengan rasa keminderan kamu. Jadi kamu jangan terlalu minder. Percaya diri, harus yakin dengan apa yang kamu kerjakan. Itu adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan kamu. Dan semoga di tahun 2020 ini adalah tahun yang dimana kamu bisa mendapatkan kesuksesan kamu. Urusan keuangan memang agak sedikit menurun di hari ini. Karena apa? Karena banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi di beberapa hari ke depan. Dan hal ini seharusnya bisa kamu antisipasi. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di hari Selasa ini sebenarnya masih cukup flat, masih cukup datar-datar saja, tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius, tetapi memang harus dijaga sebuah keharmonisasian antara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Page of Swords, yang artinya apa? Daripada segi keuangan itu memang sangat lancar sekali. Walaupun kondisi keuangan kamu lancar, tetapi kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Karena apa? Jangan sampai kondisi keuangan yang lancar membuat kamu terlena dengan keadaan. Ketika kamu terlena dengan keadaan, maka ini akan bahaya sekali. Kenapa saya katakan akan bahaya sekali? Ketika kamu terlena dengan suatu keadaan, maka kamu akan mudah dijatuhkan. Karena apa? Kamu terlalu merasa jumawa dengan apa yang menjadi pencapaian kamu daripada kondisi keuangan. Nah, kemudian juga daripada sisi yang lainnya, sepertinya kamu harus berhati-hati. Kenapa saya katakan harus berhati-hati? Karena sepertinya di beberapa hari ke depan atau di beberapa hari ke belakang sepertinya ada orang-orang yang memang berbuat jahat dengan kamu. Sepertinya kamu ini terlalu sering menjadi bahan gosipan orang lain. Sepertinya Leo ini sering menjadi bahan fitnah daripada orang lain. Semua orang yang ada di lingkungan kamu sepertinya memandang kamu itu dengan sebelah mata. Dan sepertinya memang berusaha keras untuk menjatuhkan kamu dengan fitnah. Kemudian dengan cerita buruk tentang diri kamu yang ditambahi dengan ini itu. Dibumbui dengan hal-hal yang negatif yang memang seakan-akan ingin mewujudkan image yang jelek, image yang negatif terhadap diri kamu. Dan hal ini harus bisa kamu waspadai daripada urusan pekerjaan maupun daripada urusan sosial kamu, pertemanan kamu, atau bertetanggaan kamu. Jadi hal ini harus kamu waspadai. Kamu harus bisa menangkal
orang-orang yang seperti itu. Tetapi jangan mengandalkan emosi. Walaupun emosi kamu meledak-ledak, tetapi kalau kamu malah emosi, malah orang itu semakin berusaha menjatuhkan image kamu menjadi image yang negatif. Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi. Kemudian untuk masalah hubungan asmara, ketika ada masalah ya memang kamu harus bisa mengendurkan emosi. Jangan terlalu mengandalkan emosi. Karena apa? Ketika kamu mengandalkan sebuah emosi, apa yang terjadi? Pasangan kamu itu nggak bisa dikerasi, bro. Pasangan kamu itu nggak bisa dikerasi, bra. Nah, maka dari itu harus bisa mengkontrol emosi, kecilkan ego kamu, jangan terlalu mengedepankan emosi ketika hubungan asmara kamu dengan pasangan sedang ada sebuah permasalahan, dan hal ini harus bisa kamu lakukan terutama di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Six of Cup dan kemudian di sini ada kartu Queen of Wands. Artinya apa? Artinya di sini kamu harus bisa memahami bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu tidak pernah tidur. Tetapi siapa yang tidur ketika bertugas? Ya anggota-anggota dewan yang di sana itu. Ketika bertugas katanya berjuang untuk rakyat tetapi malah ada yang tertidur. Nah, jadi kamu nggak boleh seperti itu. Kamu harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Ketika kamu ada dalam sebuah masalah, tentunya Tuhan tahu kapasitas kamu di dalam menghadapi masalah ini sesuai dengan yang menjadi kemampuan kamu. Tuhan itu tahu ada segala bentuk dusta, kebohongan, dan orang-orang yang jahat dengan kamu. Tuhan itu tahu. Jadi kamu gak usah terlalu berpikir kok kehidupan ini gak adil, kok Tuhan seperti ini sama aku, kok aku dijahati terus, aku didustai, aku dibohongi, aku dihianati, dan sebagainya. Tuhan itu tahu kamu itu dijahati. Tuhan itu tahu kamu dibohongi. Tuhan itu tahu kamu dihianati. Tetapi memang Tuhan itu ketika memberikan sebuah balasan, itu bisa langsung di dunia dan juga bisa juga nanti di akhirat. Jadi apapun itu pasti akan ada balasannya. Pasti akan ada timbal baliknya. Kalau nggak di dunia ya di akhirat. Jadi ketika kamu dijahati oleh orang lain, kamu masih tetap harus berusaha berbuat baik. Walaupun memang sakit, walaupun memang kecewa, tetapi di sini kamu tidak boleh merasa kok kehidupan seperti ini. Jangan menyalahkan Tuhan atas kehidupan kamu. Tetapi kamu harus bersyukur Tuhan menunjukkan kepada diri kamu, oh ini toh orang yang jahat, oh ini toh orang yang berdusta, oh ini toh orang yang berbohong, oh ini toh orang yang mau menjatuhkan kamu. Jadi di situ kamu punya rasa kehati-hatian supaya apa? Bisa menjaga space, menjaga jarak dengan orang-orang yang seperti itu. Terutama memang daripada urusan pekerjaan, daripada urusan pertemanan dan sebagainya, sehingga kau bisa membedakan mana teman yang betul-betul teman dan mana teman yang toksik. Jadi harus seperti itu. Memang ini adalah sebuah jalan dari Tuhan untuk menunjukkan kepada diri kamu, oh ini orang-orang yang jahat dan ini orang-orang yang baik. Kemudian daripada segi keuangan, di hari ini ada sebuah progres yang meningkat walaupun tidak signifikan, tetapi setidaknya progres yang meningkat ini bisa menambah kamu semangat di dalam kondisi keuangan atau di dalam kamu mencari nafkah. Ketika ada sebuah grafis yang meningkat daripada kondisi finansial, maka semangat kamu akan meningkat 2 kali lipat. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 ini daripada segi asmara bisa dikatakan masih cukup aman. Artinya apa? Tidak ada sebuah permasalahan yang cukup serius di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan, baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The High Priestess dan kemudian di sini ada kartu Eight of Wands. Yang harus disadari adalah masalah itu memang masih terus-menerus menghampiri kamu dan bertubi-tubi begitu masalah itu. Seakan-akan masalah ini kapan selesainya pun kamu sendiri nggak tahu, bahkan penyebabnya apa kamu itu nggak tahu. Tetapi di sini yang paling mencolok adalah masalah daripada segi finansial, masalah daripada segi pekerjaan, dan beberapa Libra mengalami masalah daripada kondisi hubungan asmara. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan 2 masalah pokok atau 2 masalah utama yang harus kamu prioritaskan adalah masalah pekerjaan dan masalah keuangan kamu. Jadi usahakan ketika ada sebuah permasalahan yang terjadi terhadap diri kamu, kamu jangan pernah yang namanya sekalipun
mencari kesalahan orang lain daripada permasalahan yang terjadi kepada diri kamu. Artinya apa? Ketika ada masalah, kamu jangan menyalahkan orang lain, tetapi kamu harus bisa yang namanya introspeksi diri kamu. Carilah kesalahan yang ada di dalam diri kamu, dan kemudian ketika kamu tahu kesalahan kamu, kamu harus bisa secepatnya memperbaiki kesalahan kamu. Nah, ketika hal ini bisa kamu lakukan, maka ini akan menjadikan kehidupan kamu lebih baik. Karena apa? Karena nanti di akhirat nanti yang ditanyakan itu adalah tentang diri kamu sendiri, bukan tentang orang lain. Maka dari itu usahakan ketika ada masalah, kamu harus bisa introspeksi diri. Kenapa sih kok masalah ini bisa terjadi? Kenapa sih kok masalah ini datang terus nggak habis-habis? Kamu harus cari introspeksi diri. Apa sih sebenarnya penyebabnya, sehingga kamu tahu solusinya. Ketika kamu tahu solusinya, jangan cuma dipikir aja. Ada kunci, kalau nggak kamu buka, ya itu nggak akan kebuka. Ketika kamu sudah tahu kunci daripada masalah kamu, ya harus kamu buka dan kamu selesaikan. Maka masalah ini nanti insya Allah di akhir bulan Agustus tahun 2020, permasalahan kamu akan bisa terselesaikan. Pokoknya intinya, kamu harus tetap semangat, kamu harus tetap yakin, dan jangan menyalahkan orang lain dengan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Kehidupan kamu adalah tanggung jawab diri kamu. Tetap semangat dan sukses selalu. Di akhir bulan Agustus nanti akan ada sebuah hal yang positif dengan selesainya masalah-masalah yang kamu hadapi. Tetap semangat dan yakin bahwa kamu pasti bisa melalui permasalahan-permasalahan baik di dalam urusan pekerjaan maupun di dalam urusan keuangan kamu. Dan untuk hubungan asmara di hari ini, di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020, masih bisa dikatakan tidak ada sebuah perkembangan yang positif. Artinya apa? Ya masih gitu-gitu aja, masih stagnan, masih terlalu monoton lah bahasanya daripada kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Tetapi selama itu tidak menjadikan suatu masalah, hal itu jangan dipermasalahkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Justice, dan kemudian di sini ada kartu Seven of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang harus ada sebuah keseimbangan yang terjadi di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 ini. Yang pertama, kondisi keuangan kamu cukup lancar, kondisi keuangan kamu cukup stabil, tetapi kamu juga harus bisa menyeimbangkan mana pengeluaran dan mana pemasukan. Usahakan pemasukan itu lebih berat daripada pengeluaran. Karena apa? Ketika pengeluaran itu lebih berat, maka kamu akan dipusingkan dengan expanding yang lainnya. Karena apa? Ketika pengeluaran satu sudah terasa besar, maka akan menyusul pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Oleh sebab itu, maka perlu yang namanya sebuah neraca finansial yang harus kamu seimbangkan lah minimal. Jadi jangan sampai pengeluaran kamu ini malah bisa mempengaruhi pikiran kamu yang dipusingkan dengan banyaknya pengeluaran. Walaupun bisa dikatakan di hari Selasa ini kondisi pemasukan kamu masih cukup stabil dan masih cukup positif lah, katakanlah seperti itu. Kemudian untuk masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan kamu juga harus bisa menyeimbangkan, harus bisa membedakan mana pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang harus dipending terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kamu itu malah mengutamakan pekerjaan yang sebenarnya waktunya masih panjang. Usahakan kejar deadline dulu, selesaikan pekerjaan yang bisa diselesaikan pada hari itu. Ibarat kata ketika kita punya 2 mie instan yang masa kadaluarsonya itu berbeda, maka kamu harus membuat dulu yang masa kadaluarsonya itu lebih cepat. Jadi jangan sampai kamu salah membuat mie instan yang masa kadaluarsonya masih lama, malah kamu buat terlebih dahulu. Utamakan yang cepat habis terlebih dahulu masa kadaluarsonya. Ibarat kata seperti itu. Di dalam pekerjaan pun juga seperti itu. Mana yang urgent, yaitu yang harus diselesaikan. Ketika yang ini tidak terlalu urgent, ya kamu pending dulu, nggak masalah. Jadi kamu harus bisa menyeimbangkan dan membedakan mana yang darurat dan mana yang belum terlalu darurat. Kemudian untuk masalah hubungan asmara, memang di antara hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu ini, terkadang pasangan kamu ini cukup nyeleneh. Karena apa? Pasangan kamu yang salah, tetapi pasangan kamu itu yang ngotot. Sehingga apa yang terjadi? Ada adu argumentasi, ada adu perdebatan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sudah Scorpio orangnya emosional, ditambah pasangannya yang ngotot. Nah, itu akan seperti apa? Kebayang toh kalau sesama orang yang egonya tinggi, sesama orang yang
sensitivitasnya tinggi, saling berantem itu akan jadi seperti apa. Nah, di sini usahakan kamu harus bisa memanajemen konflik. Jangan sampai konflik yang terjadi di dalam hubungan asmara ini malah akan menjadikan konflik tersendiri yang malah akan menambah beban pikiran kamu. Jadi usahakan kamu ngalah dengan pasangan sih nggak apa-apa sih. Toh juga mengalah nggak akan merendahkan harga diri kamu. Toh juga dengan mengalah kamu malah justru bisa menjaga dan menetralisir hubungan asmara kamu dari masalah-masalah yang kemungkinan besar akan muncul di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi so far hari ini cukup bisa berjalan dengan baik buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sini ada kartu The Magician. Oke, buat Sagittarius di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 ini kamu adalah orang yang tulus banget. Makanya kenapa bisa dikatakan pembacaan soal rezeki kamu itu sangat bagus. Karena apa? Ketika orang itu tulus maka rezekinya nggak akan pernah putus. Juga kamu adalah orang yang sangat ikhlas menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Dan ketika kamu menjadi orang yang ikhlas, maka rezeki kamu itu akan mengalir deras. Walaupun ada pengeluaran yang besar, tetapi selalu saja ada rezeki yang datang menghampiri kamu. Kamu harus menyadari hal ini. Kamu harus meretapi hal ini bahwa ini adalah yang terjadi. Saat ini coba kamu perhatikan di beberapa hari yang lalu, di beberapa minggu yang lalu, atau di beberapa bulan yang lalu. Ketika kamu ada sebuah pengeluaran yang besar, ada saja rezeki yang masuk, ada saja rezeki yang datang. Itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan terhadap diri kamu. Ada sebuah mukjizat Tuhan yang bekerja terhadap diri kamu. Dan hal itu harus bisa kamu sadari. Kemudian juga yang harus kamu pahami adalah keputusan sudah kamu buat, pertimbangan sudah kamu lakukan, eksekusi sudah kamu buat, dan tentunya kamu tinggal berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Tuhan itu tahu apa yang baik untuk diri kamu dibandingkan diri kamu sendiri. Ketika jalannya seperti ini, oh berarti ini adalah jalan yang terbaik menurut Tuhan. Karena apa? Terkadang kita itu selalu membandingkan apa yang Tuhan kerjakan terhadap diri kita dengan apa yang kita rencanakan. Ketika tidak sejalan dengan apa yang kita rencanakan, kita selalu berpikir negatif. Kita nggak boleh seperti itu. Karena apa? Bisa jadi jalan daripada Tuhan ini adalah jalan yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Termasuk dalam urusan usaha maupun di dalam urusan pekerjaan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara di hari ini, bisa dikatakan ada sedikit masalah, hanya sebuah miskomunikasi atau kesalahpahaman yang kecil lah. Hal ini tidak menjadi hal-hal yang besar. Karena apa? Ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, kamu dengan semangat 45 yang sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan, kamu bisa segera mengantisipasi masalah yang muncul. Sehingga masalah itu tidak menjadi sebuah bakteri yang malah menyebar semakin luas. Jadi kamu punya antibodi daripada masalah yang terjadi di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 ini. Kedua belas zodiak sudah saya bacakan dan ini adalah ramalan zodiak di hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Resonate tidak resonate semua kembali kepada moon and rising kamu. Ketika ini ada sebuah hal yang positif, jadikan ini sebagai referensi, jadikan ini sebagai motivasi. Dan ketika ada hal yang negatif, jadikan ini adalah sebagai kehati-hatian. Dan buat yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar pertanyaan apa saja, pasti akan saya jawab, termasuk anggaran-anggaran negara akan sebisa mungkin saya jawab. Oke, jadi yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, pasti saya usahakan secara real time, pasti akan saya jawab. Dan buat yang sudah DM atau inbox yang masih belum dibalas, bisa tulis di komentar, sertakan nama akunnya apa, jadi saya bisa cari. Karena apa? Inbox yang masuk, pesan yang masuk itu sangat banyak sekali, sehingga terkadang ada beberapa yang terlewatkan. Maka dari itu usahakan ketika tanya di komentar sudah kirim pesan, tulis nama akun kamu supaya bisa saya search dan segera bisa saya jawab. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangasuti, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.